Dulu hatiku beku, dulu hatiku beku. Neng, Neng, iya bang. punya 2 ribuan nggak? Iya bang, mau ngapain? Buat apa? Buat parkir di hati kamu. Ini tuh kayak jadi pilihan terakhir aku untuk di dunia entertain inilah. Tolong dong datang di mimpi aku sekali aja gitu. Gak pernah. Silakan. Emang kalau udah dibaptis doa, Iya, cuma doa langsung iya, gitu aja. langsung loh. Makanya kamu kalau mau didoain langsung hubungin aku ya. Welcome back to SOS, Story of Story ya. Dan bintang tamu, makasih ya udah tepuk tangan walaupun kecil dan pelan. Gak apa-apa, kencengin aja Cok. Oh boleh ternyata. Boleh Oke. Yuk yang ada di rumah ini Boleh yuk, support. boleh yuk. Oh kenceng juga tadi tangan aku merah guys. Sama lumayan nih, kena cincin lagi. Kena Cincinnya lumayan gede, plak gitu. Aduh. Nah, sudah ada kita lihat wajahnya si Pinky Wah, Orange. rambutnya bukan wajahnya yang Oh pinky. iya wajahnya. Di sini sudah ada Rafael. Biasa kita akan menyambutnya dan memanggilnya sebagai Coco. Ya, Coco. Coco. Apa kabar Enzi? Kamu aja apa interview aku? Gimana nih? Kayaknya kita biasa kalau bikin video tuh selalu banyakan ketawa. Ingat nggak sama Audi juga? Iya, makanya. Ketawa mulu. Oh iya. itu berkali-kali aku nontonin tuh ketawa terus gitu, padahal udah berkali-kali nonton. Nah, jadi kita tuh main games ya, Cok, sama Ica ya. Iya. Itu tahun berapa ya, Cok? Tahun berapa ya? 4 tahun lalu kali ya, 4 tahun lalu. 2016-an gitu? 2006, iya 2016-an kayaknya. Di hotel kan? Kita nginep. Ya Allah, kita nginep. Aduh, nggak nginep. Kita cuma... Aku nginep. Oh iya, sama Ica. Aku ngomongnya dari kita. Kamu nginep sama Ica. Ya, aku nginep sama Ica. Iya, terus ada acara gini, Enzi mana ya, kok belum datang-datang gitu. Oh udah datangnya, ada di parkiran katanya. Iya bentar aku make up dulu, kata Enzi gitu kan. Lah kita mikir gini, kok kenapa nggak make up di kamar aja? Ya ini aku nggak biasa, aku make upnya biasanya di mobil, katanya dia bilang kayak gitu. Terus kayak Batavia dancer terus banget. begitu pas kelas di atas, Zi kenapa kamu nggak make up di sini aja, kan enak nih, luas tuh, ada kacanya juga gede. Tadi sejujurnya aku tidur dulu sih di mobil. Cuma 3 menit tidur. Gimana? Itu kasur kan gede juga di kamar, kenapa nggak tidur? Kayak baru temenan kemarin aja nih si Enzi. Aduh sakit perut gue. Ini kalau jadi sebuah fun fact ya guys, gue tuh emang suka banget tidur di parkiran. Oh gitu. Jiwa-jiwa ini loh, jiwa supir truk gitu. Yang tidur di mobil tuh kalau misalkan kayak di parkiran, aku sering banget tidur di basement PIM. Ah serius? Kayak aku nyampe ke PIM nih, mau ke PIM ngantuk deh. Tidur dulu. Terus digedor, apa nangis? Enzi. Digedor sama sapam situ. Kan dia takut aku mati kali ya. Iyalah. Sumpah iya tuh sering banget. Jadi kayak aduh ngantuk banget, tidur dulu. Tapi iya gue kaget kayak Coco masih inget. Berarti kita tuh pertama kali ketemu tuh bener-bener di inbox ya, Cok. Sebelumnya kita nggak pernah ketemu sama sekali. Sebenarnya pernah ketemu waktu syuting ini. Oh, apa? Oh no, yeah. Bukan yang Kamseupai. Oh no. Tuh kan? Kamseupai. Apa sih sinetron apa itu? Dari Kamse, oh no sampai Kamseupai jauh lagi. Putih abu-abu. Iya, putih abu-abu. Oh iya, dulu kan aku seneng putih abu-abu. Terus Coco tuh lagi hits banget. Iya, waktu itu kan sama Bling kan. Sama Bling. Tapi sama Enzi-nya nggak ketemu sih di Iya, karena kan aku cuman emang figuran. Kalau misalkan aku lihat senario, aku tahu kalau dia ngomong namanya Deta. Angel! Itu aku udah seneng banget. Selebihnya nggak ada. Cuma manggil-manggil nama aja. Cuma manggil aja sama kayak marah-marah sama Bling yang kayak, apaan sih dia? Nah, berarti kan dari putih abu-abu itu sempat jeda dulu tuh karena lama banget. Karena itu kan 2011 2012. Aku putih abu-abu. Terus aku sempat meniti karir jadi vampir juga kan. Iya. Iya benar. Terus sebelum udah jadi gitu. vampir, aku main sinetron Bukan Mawar Tapi Melati. Cocok, kamu harus nonton itu hiburan banget buat kamu di kala kamu sedih. Kamu nonton itu, Cok. Kenapa aku jamin kamu ketawa nangis. Kamu kenal teman aku yang namanya Kak Medina nggak? Medina iya yang sering kamu pertama kali story. ketemu sama dia tuh di situ. Aku minum air cucian kakinya dia, jadi dia jadi ibu tiri aku, ibu tiri mertua jahat gitu. Waktu sinetronnya terlebay sedunia akhirat sih, bener-bener kayak. Tapi kamu lakuin?
Tapi emang Enzi itu totalitas banget sih kalau kerja. Lakuin. Lebih tepatnya kita sih. Kita sih, Cok. Kita totalitas banget sih. Nah, kita baru kerja bareng, bisa tahu nih kita berdua saling totalitas banget adalah di inbox. Di inbox, mantap. Mantap, Mane mantap. Kamu lebih duluan kan? Aku lebih duluan, terus nggak lama Enzi tapi kita jedanya ya lumayan sih, lumayan hampir setahun lah baru Enzi datang. Ya gitu lama kan. tuh, berarti setahun Cocok. Iya. Berarti Cocok sempat ngalamin siapa aja ceweknya? Bianca. Aku abis Bianca banget tuh. Iya, pokoknya abis Bianca kamu udah langsung. Oke, abis Bianca tuh aku masuk tuh. Nah, pas aku masuk pertama kali, Cok. Gimana? First impression kamu dulu, baru ntar aku. Kan biasa gini nih, kalau misalnya ada host cewek yang waktu itu kan Bianca kalau nggak masuk juga ada host cewek yang gantiin gitu. Pasti selalu yang kayak wah ada cewek ini nih baru nih. Akhirnya digimikin untuk saling ngedeketin gitu. Waktu itu datanglah Enzi. Pas waktu itu Enzi, kayaknya kita pernah ketemu Enzi waktu sama Rangga gitu. Pas kamu datang, kok sekarang jadi beda ya bentukannya ya? Beda banget loh. Dulu kamu yang pas putih abu-abu tuh yang halo. Iya, kayak ponian. Halo, ya kayak manis gitu, culun. Maaf gitu, kayak agak kucel Iya, gitu. kucel. Tapi begitu ketemu di inbox, wow sekarang lumayan bening ya. Dan gak lama lagi butek lagi karena kesinar matahari terus di inbox. Gak apa-apa kan Zi, ya kan? Kita semuanya butek kok. Orang jidat aku aja hitam. Jidat aku aja hitam loh sama di inbox. Itu ya kan? Parah banget loh kita inbox. Audi lah, kasihan banget. Aduh si Ica iya. Aduh dia kasihan banget. Sampai ngamuk banget. Aduh gimana nggak buta. Enggak, masalahnya konsepnya inbox tuh kita itu jadi tumbalnya kita itu. Iya. Kita harus menghadap matahari karena penonton itu nggak boleh panas. Betul. Maksudnya penonton itu harus ya menghadap ke panggungnya biar penontonnya ada gitu. Iya. Gitu. Dan kalau misalkan penyanyi kan sekali 2 kali nyanyi berapa menit turun. Kalau kita tuh penyanyi dangdut ini Enzi, Rafael, joget lagi. Jogetan, nggak cuma penyanyi dangdut loh. Kalau ada penyanyi pop juga jadi video klip. Semuanya kita ya. Semua kita. Penyanyi rock, yuk ngerokin depan. Kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain, disuruh ke bagian penonton. Iya kan? Ngomong-ngomong penonton, nanti gini-gini. Ya, namanya juga host baru ya, dulu nurut-nurut aja lah ya. Segmen gak ada penyanyinya, masa? Sama Chef Aiko. Hai Chef Aiko, apa kabar? Naik ini Flying Fox, inget ya di... Oh, kamu nangis. Ya ampun, Enzi pernah nangis banget loh sampai kayak aku juga bingung ya mau nolongin gimana gitu. Sama tim kreatif inboxnya udah ini harus katanya. Produsernya minta ini harus. Aduh, dia udah bilang, "Cok, ini aku nggak bisa banget loh, beneran nggak bisa banget." Pingsan ya, aku pingsan. Aku inget banget lagi di Cibinong. Jadi flying fox-nya tuh di seberang kali gitu kan. Aku di sini, ayo Enzi, terus dia kayak sampai dia landing truk langsung meluk. Aduh, cocok. Aduh, inget banget. Iya. Gue inget banget masa-masa inbox tuh parah banget ya, coy. Aduh, aku naik apa? Yang buat ngerauk tanah tuh apa? Mobil apa ya namanya? Ya itulah pokoknya naik yang buat pengeruk sampah, pengeruk tanah gitu terus kayak bawa si cakep. bawa tulisan gini I love you Enzi gitu kayak gue takut ketinggian, woi itu gimana kagak tahu juga kan operasiinnya si babang-babangnya gitu loh kayak aduh ya ampun kerja gini bang. Gue gak kuat. Tapi emang sengakak itulah. Jadi kenapa Coco bisa sampai kayak bilang I love you Enzi segala macam karena dulu itu kita tuh jadi gini ceritanya tuh gini. Awal asal masuk kalau ada cewek di Tonight Show di inbox kita tuh pasti bakal jadi primadonanya, digombalin apa segala macam gitu. Nah ada Rangga, ada Kanarji, siapa? Gading, Andika, sama Coco. Vero belum ada ya? Belum ada. Pada gombalin, terakhir Coco yang gombalin. Nah si anak ini tuh pertama kali nge-host di inbox guys, dan aku mikir kalau misalkan semuanya aku cuman kayak itu mati gue ngapain. Harus ada satu yang gue jawab nih pantunnya, yang udah gue googling dari jam 5 pagi. Iya loh, kebiasaan kita gitu ya. Pagi-pagi tuh kita siapin pantun, siapin kayak gombal-gombalan. Ya nggak sih?
Kalau enggak tuh kadang-kadang kita suka kayak terzolimi gitu loh sama yang senior gini. Ayo dong, pantun. Hah, apa nih gitu. Jadi pagi-pagi Kita udah. Kak, lu udah cari pantun belum? Nah itu masih aku pakai di awal-awal tuh. Iya. Pokoknya kuncian gue kalau datang ke OVJ, ketun bintang tamu apapun, siapin pantun googling, gombalan lucu, nggak norak. Iya. Astaga, ya Wah guys, ampun. makanya jangan bilang gue komedian deh, gue tuh juga googling. Gitu, Bener. jadi kayak segitunya. Nah sampai akhirnya aku ngerespon lah pantunnya cocok. Karena menurut aku yang ganteng ya masa, ya Rangga juga ganteng, semuanya juga ganteng. Cuman aku tertarik aja sama cocok. Cie. Enggak gitu konsepnya. Coba dong, pantun dulu dong. Pantun dong. Nggak bisa, Cok. Bisa, ayo Ji. Yuk, Kamu yuk, jangan bisa. Yuk. sekat-sekat matiin aku gitu dong. Ya nggak apa-apa, kan ini channel YouTube kamu, jadi bebas. Bel bagi Bel! Jalan-jalan, ayo dong. Bisa lah, yuk, bisa yuk. Bisa. Cok. Cok, Apa tuh? kalau puasa di bulan Ramadan aku mah kuat. Oh ya, tapi Kalau rindu sama kamu yang aku nggak kuat. Itu bukan gombalan ya, itu lebih ke curhat ya pernyataan. Gagal! Cok, coba lo, Cok. aku dong. Neng, Gagal. Neng, iya bang? punya 2 ribuan nggak? Iya bang, mau ngapain? Buat apa? Buat parkir di hati kamu. Bang, kurang 5.000 Oh sekarang. iya, 2.000 dimarahin sama tukang parkirnya ya. Ya bang, 2.000 doang. Kita bakal ada di inbox lagi guys, katanya bakal ada inbox newborn. Katanya. Newborn, anak kata dong newborn. Inbox reborn, asik. Nggak Asik. tahu deh tuh, tapi gimana jadinya, konsepnya gimana kita nggak tahu. Iya. Nah kan itu waktu itu kan sempat banyak yang nanya juga, Cok. Banyak yang kayak mungkin sampai kebayang-bayang sampai sekarang ya. Dulu tuh kita gimmick apa enggak? Coba dong Anda yang jawab. Nah itu tadi karena akhirnya aku jadi deket sama Cocok, dibikinlah gimmick itu. Gimmicknya tuh Yeah. bukan gimmick berarti kayak konten-kontennya gitu loh, Iya, ya kan? iya, Sering iya. dulu ada Nina Zatulini datang, abis itu nanti Cocok dibikin cemburu, dibikin mesra-mesraan gitu. Ada yang waktu itu Raisa nyanyi, Cocok dibikin kayak di set apa namanya, tenda kita yang mawar-mawar. Nah Iya, itu tuh iya. settingan dari tim kreatif karena mereka melihat kayaknya ada kedekatan antara Enzi sama Cocok gitu kan. Gitu. Di awal, namun ada beberapa part yang emang akhirnya kita sudah, tapi kayak tetap kita gimmickin aja ya, Bos. Awalnya gimmick, tapi aku sebenarnya baper sih. Tapi kamu kayak gitu sih. Masa lu nggak usah gimmick juga sekarang? Kang Cupang. beta story. Iya gitu. Ya pokoknya gitu, jadi banyak banget masuk headline berita. Sampai aku waktu itu sempat ya, Cok ya, Cocok diundang. Cocok lu sempat diundang-undangin ke acara dangdut yang desiar kan? Iya. Kan gue juga cepet jadi host dangdut. Iya benar. Kayak bawain Karena Cocok tuh jago nyanyi dangdut. Nyanyi dikit dong, Cok. Coba dong. Dikit doang, apa Pak? Bagus. Demi Allah, bagus. kau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan. Gue bener-bener meleleh banget. Dulu hatiku beku. Dulu hatiku beku. Bukan? Bagus kan? Orang-orang bilang aja mukanya Korea. Ih, hati mah dangdut. Dangdut, hati mah Garut. Hati mah Garut, dangdut. Bagus, gitu. Cocok tuh berapa kali dia diundang ke apa dangdut itu kan Iya, acara iya, dangdut aku iya, kan aku iya. nge-host dangdut dami gitulah, suruh nyanyiin aku. Aduh, tapi memang Cemburu. memang sepowerful itu loh kita Iya, berdua iya, tuh waktu iya. itu. Jadi kayak memang jadi bulan-bulanan di inbox gitu tiap ada. Raisa datang aja model video klipnya. Karena kita, Raisa aja harus ngikutin gimmick kita. Iya. Pokoknya Siapa ya? kamu nembak aku aja dibikinin konsep. Iya. Dibikinin konsep. Aku rilis single baru aja kamu dijadiin pengantin. Itu udah ada Steffi juga lagi buat cemburu-cemburunya. Iya. Aduh, Wah, ada seru sih aja. zaman-zaman inbox banyak Iya, iya, belajar. iya. Aku 8 bulan di inbox, sama Tata berapa lama di inbox? Aku hampir 2 tahun ya kayaknya. Cocok hampir 2 tahun. 2 Aku tahun. nggak 8 bulan, aku 10 bulan. Cuman itu adalah proses pertama aku belajar jadi host, Cok. Iya. Itu pertama kali nggak kamu jadi Aku host? juga pertama kali, yang pertama-tama tuh aku banyak diem gitu, nggak tahu Iya, ngomong bener. apa, kayak tiap mau ngomong diserobot, tiap mau ngomong diserobot, ya nggak sih? Iya Gitu nggak bener-bener. sih? Kita tuh ada momen kayak gue pengen lempar main karena Ngapain sih kita di sini? ngapain gue di sini gitu loh, kayak mau ngomong. Oke,
segmen selanjutnya gitu loh, Iya, iya. dadah-dadahin gitu, jadi kayak udah iklan gitu. Enggak, kita tuh saking mau ngomong ya? saking mau ngomong atau dan supaya kelihatan ada sesuatu nih, kita tuh kayak beride gini, kita berempat janjian pakai baju yang sama. Iya nggak sih? Denim. Begitu datang ke sana tuh kayak host senior tuh gini, ini kenapa berempat denim, kagak ada briefingan denim, kotak-kotak, inget nggak? Baju kotak-kotak gitu. Terus udah gitu. Akhirnya benar-benar mencuri perhatian anak-anak kreatif kan. Iya. Oh yaudah nanti ada segmen yang host muda katanya Iya gitu. gitu, kita berhasil. Begitu. Terus fashion show Iya. Iya bener-bener. Sama yang apa tuh ya? Apa Cok? Apa ingat yang gak sih mana? kita pakai ada yel-yel kita? 4 sekawan, apa sih namanya? Iyalah pokoknya adalah itulah pokoknya bikin-bikinan lah. Hai! Yang ada gitu-gitunya, kita hai yang lupa, kayak iya. aduh lupa lu aneh deh pokoknya. Aneh, iya. Tapi belajar Tapi namanya belajar banget. ya sama. Positif, negatifnya dulu kita jadi host inbox, Iya, Cok. iya, Karena iya. dulu banyak banget kayak di Henzi host inbox alay gitu. Enggak, Sudah mati gue, anak aja lo, kadang. Gitu. Cuman itu proses pembelajaran kita banget pembelajaran loh. aku banget. Iya, kita bangun pagi, kapan lagi coba? Kalau bukan inbox, walaupun Bukan aku telat inbox. mulu. Iya. Sampai iya di kan? Depak gara-gara telat. Aku juga sih. Nggak nyampe-nyampe. Coco tuh kalau syutingnya di Bekasi dia nggak nyampe muter aja kemana dia nggak tahu dari mana. Kenapa Cok ya? nggak tahu kurang tidur kata Coco gitu. Aku pernah tidur di inbox datang jam 4, aku habis party weekend ada acara gitu teman aku ulang tahun. Nggak mungkin nih gue nggak inbox tuh nggak ada libur ya guys, setiap hari kan. Iya. Jadi daripada bablas mendingan tidur Mendingan di aku lokasi tidur di inbox. parkirannya lokasi inbox. Nah lokasi inbox tuh jauh banget itu aku inget banget lagi di Alam Sutra. Terus kamu nyetir sendiri kan? Nyetir sendiri, aku mah dulu nyetir sendiri, mana pernah pakai supir gue. Iya. Terus tidurlah di parkiran inbox jam 4 tuh gue udah sampai sana setengah 4 lah gue tidur. Gue bangun jam 7 setengah 8 lah, acaranya udah mau selesai jam 9. Dan gue udah bunyi banyak banget. Padahal gue di depan parkir, kan kalau inbox tuh ada kayak jeruji-jerujinya gitu kan. Oh nggak ada yang bangunin? Gak ada yang bangunin. Kan mungkin dikira rakyat kali ya gue. Mobil gue kan gak kayak mobil-mobil yang lain ya, masuk ke dalam gitu Ya loh. sama dong, gue juga. Ya, makanya ya kita lah. Gitu, tapi oke, positif negatifnya inbox, positifnya dulu deh, Cok. Tiga hal yang positif dari inbox. Positifnya ya bisa belajar dari host-host yang memang sudah jauh lebih senior kayak Kak Andika, Kak Gading. Andika tuh bagus ya ngelit Terus acaranya. Bang Narji. Aku juga belajar banget kayak dari Kak Andika tuh yang kayak setiap hari misalnya kalau ada bintang tamu datang tuh dia bener-bener yang cari tahu tuh Iya. berita-beritanya di Twitter. Waktu itu kan zaman Twitter. Iya, zaman Twitter. Terus kenal sama musisi-musisi yang tadinya memang gak kenal akhirnya jadi kenal kan karena kita nge-host setiap hari. Negatifnya apa ya? Ya sering dibilang alay. Iya, ya betul. Kan? Host alay katanya gitu. Kita kalau udah masuk konten Pak Tarno kita tuh kan bagian Iya, yang bagian ngebongkar rahasia-rahasianya terus marah Pak Tarnonya. Oh my god, dia selalu marah. Gak boleh gitu loh, gak boleh gitu loh, gak boleh. Iya, nggak boleh gitu loh. Aduh lucu banget Pak Tarno dari dulu, parah. Negatifnya apa ya? Waktu itu aku pernah ngerasain banget tuh pas lagi syuting sinetron juga, syuting inbox. Jadi nggak pernah tidur. Akhirnya Iya sih. jam Jam istirahatnya, jadi kesehatannya juga kurang terperhatikan gitu jadinya. Iya, sibuk banget waktunya tuh habis gitu ya. Karena kan pagi banget terus udah gitu langsung ke lokasi syutingnya. Paling itu ya negatifnya, apa lagi ya nggak ada Nggak lagi. ada sih, kita banyak dapetin positif ya daripada negatifnya Iya. sebenarnya. Karena kalau aku pribadi, inbox tuh jadi titik balik aku untuk mulai karir jadi host, jadi presenter. Nah, benar. Dari inbox aku tuh jadi tahu kayak, oh gue kayak pengen explore deh. Oke, ini kalau diseriusin tuh jadi hal yang menyenangkan Iya. karena kayak seru gitu kenal sama orang-orang. Setiap kita interview orang kita harus cari tahu, Benar. kita dapat ilmu baru, jadi nambah wawasan juga. Iya, mungkin orang-orang bilang kita host alay, gila kita host alay. Padahal otak kita tuh muter banget nggak sih kalau Parah. kalau tiap pagi tuh, hari ini nanti kita ngapain ya? Aduh kita nanti ngapain? Cari bahan. Cari bahan. Itu nggak gampang guys. Sama sekali tidak Coba, gampang. guys. Lu bayangin kalau misalkan lagi di acara mana nggak ada penontonnya, itu penonton bayaran semua, yang kita ngomong apa dia udah ketawa duluan. Lu harus mikir. Iya kan? Kalau di Bekasi mana gitu kayak ini udah nggak ada penonton lagi. Belum lagi gitu. kalau dihukum-hukum makan jus itulah apa? Iya, jus pahit-pahit lah. Wah bener-bener ada senioritasannya sih di situ. Iya. Maksudnya berasa gitu loh. Maksudnya kita tuh digojok, gojlok. Apa sih? Digojlok. Digojok apa Digoj- digodok? Digojlok dong. Gojok tuh bukannya gojlokan. Gejelukan itu. Gejeluk. Godok tau? Gejluk.
Digodok tuh kalau misalnya Godok, kita lagi... makanannya digodok gitu. Enggak dong, makanan nggak selalu digodok. Coba tulis di komen kalian. Ya kita mancing komen-komen. Gojlok apa godok? Gojlok apa godok? Kasih tahu lagi. Pokoknya kalau aku ya, kalau ada ngomongin masalah inbox yang aku gak akan pernah lupa, aku tuh lebay. Aku tuh orangnya emang lebay banget, ekspresif banget. Nah, orang-orang kan zaman sekarang tuh pada suka sama aku gara-gara ketawa aku kan di Tonight Show. Sedangkan sebenarnya dari inbox juga ketawa aku tuh udah kayak gitu kan, Cok? Betul, terus pokoknya kalau kamu sama Audi lagi nge-host tuh udah paling mungkin kalau apa frekuensi yang suara tuh yang digitu-gitu udah paling pol kan? Banget. Jadi kita tuh kadang-kadang suka dimatiin mic-nya, kayak nggak boleh ketawa gitu, karena emang nggak tahu tempat. Nah, punya lagu bareng kan? Coba iya coba. Iya maksud aku Enzi tuh Enzi sama Audi tuh ya lebih tepatnya mereka tuh kan cewek cantik tapi yang nggak pernah malu kalau terlihat jelek di depan kamera. Iya. Itu mungkin nilai plusnya. Iya benar gitu. benar. Koplak gitu. Cuma bedanya Audi dia mentalnya baja. Kalau aku main baperan. Jadinya mental aku cupu tuh di inbox. Karena pertama kali kan, jadinya nggak bisa ngikutin. Kalau Ica tuh ya Allah jadi apa? Jadi paling lama lo bertahan di inbox. Iya. Dia hebat sih, hebat banget. Dan dia sekarang udah punya anak, gila. Audi Marissa udah punya anak. Gak nyangka ya. Kita gimana? Nah, itu dia. Soon lah, kita nyusul Soon, pastilah. Pasti nyusul. Momen yang gak akan pernah kamu lupain di inbox nih, apa? Oh, momen yang paling gak bisa aku lupain waktu itu, aku nyiram menteri. Di Monas. Aku inget banget kamu sama Audi gini, Cocok ngapain? Terus udah gitu, aku dengan polosnya, iya nggak sih, Zi? Enggak, bukan gitu. Pakai pakai aqua gelas. Iya. Gitu. Terus kamu sama Audi alang-alangin gitu, cocok. Terus aku dengan santai ngomong gini, nggak apa-apa, bapaknya kepanasan. Emang panas banget kan? Cocok tuh mabok itu, sumpah. Cocok tuh aku tuh kayak pengen lucu gitu tadinya. Ya udah, aku nanya Cocok, kita berizingannya ke tobat. Oh iya. Tapi emang iya sih zaman-zaman inbox tuh zaman-zaman ya kenakalan remaja ibu kota. Iya, aku, Audi, Rangga, Cocok. Ya kita lagi masa-masa muda lah, masih umur berapa tuh? 25 aku waktu itu di inbox tuh. Dua. Aku nggak muda-muda banget juga sih. Iya, nggak muda sih. Jadi kenakalan tua. Telat nakal. Tapi kamu ngomongin kenakalan. Cocok baru nakal pas inbox itu atau pas dari Garut juga sebenarnya kan kamu bilang kamu telat nakal. Jadi kamu di Garut gimana? Nggak, sebenarnya kan aku dari Garut SMA pindah ke Bandung. Nah, di Bandung ini karena memang jauh dari orang tua. Aduh, maaf sorry ya. Tante, ingat aku nggak? Ingat dong. Terus ke Bandung, terus nyoba-nyoba tuh yang namanya minum, terus nyoba-nyoba juga yang kuliah namanya... berarti ya, Cok ya? Kuliah, waktu itu ya SMA, kalau SMA masih kan karena baru pertama pindah jadi kayak yang, masih tetap baik-baik. Iya, minumnya gitu. bajigur gitu ya? Bandrek gitu kan? Iya. Di Bandung kan dingin. Bener. Kesannya nyobain minum kayak nggak pernah dikasih minum nih sama orang tuanya gitu. Ini air putih dan air apa air tajin. Iya, cobain minuman itulah ya. Terus udah gitu, nah waktu kuliah juga sempet akhirnya jadi cobain yang namanya ngerokok gitu. Terus ya udahlah dari situ, tapi memang yang nggak yang kayak gimana banget lah gitu, kayak udah cuman sesekali aja di Bandung. Cuman waktu di Jakarta kan wah ibu kota lebih lebih hingar-bingar lagi kan, dunia hiburan malamnya tuh kayak akhirnya ya udah, karena waktu itu teman-teman juga lagi suka kayak gitu, tapi terus aku lagi kerja di inbox juga, mau nggak mau ya gimana ya, gue pengen ikutan main tapi gue harus kerja juga. Sumpah itu bener banget. Iya kan? Kayak nggak bisa guys, gue ikutan party kan? Karena gue besok jam 5 pagi udah harus make up. Karena gitu. suka nih, gue anterin. Sumpah iya banget. gue anterin ke Bekasi. Gue yang nyetir. Iya. Nggak bisa, nanti gue nanti bakal ngantuk dipanggungin ya di depan kamera. Nggak apa-apa, pakai kacamata aja, nggak akan kelihatan gitu kan. Waktu itu jadi memang ya untuk kenakalannya lebih nakal pas lagi di Jakarta lah. Pasti Jakarta Pasti Jakarta. Tapi Caca berarti pertama kali nyampe di Jakarta tuh tahun berapa? Pertama kali nyampe Jakarta tahun 2000, yang benar-benar menetap di Jakartanya 2011 waktu itu.
Oh 2011 Coco pertama kali nyampe sini. 2011. Dengan tujuan untuk mau ngapain sebenarnya? Smash kan? Oh jadi Coco Smash. tuh emang ke Jakarta karena Smash? Karena Smash. Audisi di Bandung? Audisi di Bandung tadinya. Keterima masuk sini? Pindah ke Jakarta 2011. Semuanya kan anak Smash akhirnya tinggal satu tempat di Jakarta. Semuanya. Tapi anak rata-rata anak Bandung ya Cok ya? Anak Bandung cuma Morgan doang yang dari Pontianak. Oh, Gitu. bahkan nggak ada anak Jakarta yang sama sekali. Gak ada. Nah, Coco waktu di Bandung, waktu audisi yang Smash ini, kan mereka kan dulu kan boyband itu harus bisa nyanyi dan dance kan. Dan aku taunya Coco itu kan sempat jadi guru ekskul dance juga. Guru ekskul dance waktu itu di Bandung. Nah, kenapa aku akhirnya bisa ikutan audisi Smash ini? Karena memang waktu itu kan aku gabung di salah satu grup dance di Bandung. Namanya apa tuh, Cok? Namanya Vogue. Wih, gila nggak tuh? Vogue anjas. Vogue dancer waktu itu, Vogue dancer. Terus aku juga ngajar di sekolah-sekolah di Bandung, di SD, SMP, SMA di Bandung gitu. Terus ada foto-fotonya nggak, foto zaman Vogue? Aduh, ada nggak ya? Pasti lucu tuh kalau ada. Ada Coco kayaknya. soalnya bedanya setengah mati guys sama Coco yang sekarang. Emang sih. Cari Rafael zaman dulu. Kenapa bisa bulat banget gitu sih, Cok? Asli nggak tahu loh waktu itu nggak ngerti kali ya kayaknya. Ya udah kan aku suka banget makan, jadi ya udah makan aja. Padahal dancer gitu ya, dancer kan harusnya kelihatannya yang kurus itu nggak bisa deh waktu itu kayak. Makanya aku sering banget nggak dipakai sama grup dance aku karena aku gendut. Kesel nggak tuh? Makanya kamu jadi guru. Makanya aku jadi guru aja udah. Jadi guru juga guru anak SD yang ngedance-nya yang gampang-gampang aja. Tapi pas lagi awal ikut audisi boy band itu, aku udah tahu tuh yang namanya nge-gym. Akhirnya aku ikutan gym, terus kurusin. Begitu badannya udah lumayan bagus tuh, ternyata ada audisi ini. Diajakin lah dari grup dance ini tuh waktu itu kita berempat deh kalau nggak salah. Aku sama teman-teman dance aku berempat. Terus kamu yang kepilih? Audisi boy band, aku yang kepilih dari berempat ini, aku dan satu lagi Rangga waktu itu. Kamu sama Rangga emang kenal dari di Bandung atau gara-gara audisi? Aku tahu Rangga karena waktu di Bandung sering lomba dance itu pasti lawannya tuh tahu tapi nggak kenal gitu. Oh, Rangga tuh anak dance juga? Rangga anak dancer banget dia. Jadi waktu itu kalau lomba tuh oh iya tahu ini wannabe, ini cuman nggak kenal. Pas lagi audisi tuh oh ini anak wannabe, oh ini anak ini gitu. Iya. Dan akhirnya Coco balik ke Jakarta, datang ke Jakarta dengan formasi Smash ya, waktu itu sama si Rangga waktu itu kan yang lain udah terkumpul tuh berlima. Ternyata ada yang ngundurin diri 2 orang. Akhirnya audisi dan yang pilih aku sama Rangga waktu itu. Oh jadi tadinya itu bukan Coco dulu? Bukan. Tadinya Kamu bukan. tuh tim terakhir nih sama Rangga? Tim terakhir. Oh iya. Yang lain tuh udah dipilih duluan, udah ikut training camp selama 6 bulan. Terus last minute ada yang 2 orang mengundurkan diri, kita berdua masuk gitu. Dan kalian terakhir yang dua-duanya juga masih bertahan di dunia entertainment yang sampai long last ya, karena Coco sama Rangga kan ngambil ke host juga macam-macam kan, jadi bisa tetap bertahan. Jadi waktu itu kan sebenarnya pas lagi aku udah masuk Smash ini, aku tuh masih ada kontrak sama band aku yang lama di Bandung. Oh, Coco tuh jadi dance juga, ngeband juga. Multi talenta kan? Multi talenta ya, Cok. Dengan perawakan aku yang sebegitu tuh, aku loh di Bandung. Ini dia profil Coco di waktu lalu. Iya, jadi waktu itu masih ada kontrak sama band aku yang lama. Jadi aku waktu itu kebetulan pas lagi masuk Smash itu aku baru kelar ikut lomba band di Bandung nasional juara 2 dan mau dibikinin album kompilasi waktu itu. Nah terus udah gitu tapi kan nggak ada kejelasan juga dari band ini. Sedangkan personil band yang lainnya tuh udah punya kerjaan sendiri-sendiri juga. Nah aku gimana ya, aku mikir gini kayak, gue kalau misalnya penghasilan gue dari guru doang sama kayak ngeband juga ya gitu-gitu aja, kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi akhirnya aku waktu itu tuh pas diajakin audisi Smash juga kayak ikut nggak ya karena banyak yang lain gitu. Bener, tapi aku tuh sempet kayak malu sebenarnya ikutan audisi boyband ini karena di kalangan anak band tuh boyband itu boleh dibilang apa ya, kayak cemen lu gitu. Alay lu gitu, berarti gitu kayak kita dulu ngapain lu joget-joget gitu kan. Jadi waktu itu memberanikan dirinya kayak aduh gila gue ngomong gak nih, gimana ngomongnya ya gimana ya. Akhirnya udahlah memberanikan diri. Jadi gue mau ikutan audisi boyband nih karena gue juga harus nentuin masa depan gue kayak gimana. Padahal waktu itu juga nggak tahu nih nasibnya Smash akan seperti apa. Aku juga nggak tahu karena di Indonesia boyband gimana ya. Tapi ya udahlah, ini tuh kayak jadi pilihan terakhir aku untuk di dunia entertain inilah. Karena kan sebelum-sebelumnya juga aku udah pernah
ikutan kayak ngirim-ngirimin foto ke majalah gitu, tapi nggak pernah keterima. Band aku juga masukin profile ke label-label Indonesia juga nggak diterima-terima. Jadi kayak ya udahlah, ini terakhir deh gue coba. Kalau masuk sukses syukur, kalau enggak ya udah gue bakal mungkin pulang ke Garut nerusin usaha orang tua gitu. Itu tuh udah pilihan terakhir. Itu udah pilihan terakhir. Pilihan Bentar. terakhir Smash. Aku penasaran nerusin usaha orang tua. Berarti orang tua Coco tuh semuanya nggak ada yang musisi, nggak ada yang seniman, dancer gitu, nggak ada? Nggak ada. Semua backgroundnya bisnis, usaha. Semua tuh, iya pedagang. Pedagang semuanya. Kalau mama usaha makanan, kalau papa Iya, enak tuh baksonya. Iya kan? Iya. Bener atau? Baso. Sekarang mama lagi bikin baso. Apa? Dulu tuh mama kayak buka kayak restoran makanan rumahan. Makanan Sunda gitu. Makanan Sunda. Terus nenek aku bikin bapau sama kakek aku. Jadi memang terbiasanya background dari keluarga aku tuh semua pedagang gitu. Jadi aku udah mikir gini, yaudahlah ini pilihan terakhir. Kalau misalnya ternyata Smash ini rezeki aku untuk bisa tembus pasar industri hiburan Indonesia bakal sukses. Tapi kalau enggak, ya udahlah aku pulang ke Garut aja gitu nerusin. Iya, jual bapau. Kebayang nggak sih? Bikin bapau gitu, ngisiin bapau gitu, ngukus bapau. Tapi ternyata Tuhan baik gitu, ternyata dikasih sukses. Kalau nggak kita nggak ketemu loh, Ji. Dia tuh lagi nonton SCTV sambil masukin bapau. Itu temennya lucu banget. Itu digimikin lagi Flying Fox tapi bukan sama kamu. Sama orang lain ya. Aduh, gitu. Ya makanya Tuhan baik banget kan berarti sama Coco. Nah, kalau proses lo merantau apa segala macam, lo tuh termasuk yang deket banget sama nyokap lo nggak sih, Cok? Maksudnya kangen banget nggak, atau kayak tiba-tiba pernah nggak sih lo kayak dulu gue nggak berhasil di Jakarta, gue pulang aja deh gitu? Kalau ngerasa kangen pasti ya, karena kan kalau boleh dibilang, jadi dulu tuh sebenarnya aku tuh dekatnya sama nenek aku, sama mami aku, tapi udah almarhum kan, sekarang udah nggak ada. Jadi mau nggak mau tuh curhatnya ada sama mama gitu. Terus kadang-kadang juga di Jakarta kayak, aduh gila capek. Kalau lagi capek kerja tuh pasti langsung keingetan mama gitu. Langsung kangen sama mama. Jadi kayak ya cuma bisa curhat lewat telepon karena kan mama juga ada kewajibannya di Garut. Ada keluarganya juga, ada adik-adik aku juga gitu yang ngurus. Banyak yang mama urus juga ya. Tapi Cok kepala keluarga nggak sih jatuhnya, Cok, sebenarnya? Jatuhnya boleh dibilang iya sih, jadi tulang punggung juga ya sekarang ya, karena mau nggak mau lah gitu ya, namanya ke orang tua ya pokoknya nomor satu lah. Selama kita belum punya pasangan gitu kan, nomor satu masih tetap orang tua gitu. Perjuangan pengorbanannya orang tua Coco, atau mungkin tadi maminya Coco gitu almarhum, yang nggak akan pernah Coco lupa sampai sekarang tuh apa, Cok? Yang buat ngebahagiain Coco gitu. Mama itu tuh yang bawa aku kenal sama dunia seni. Jadi awalnya tuh yang memperkenalkan aku ke nyanyi tuh mama sebenarnya. Jadi waktu itu tuh kayak mungkin di rumah tuh yang kayak mama sering karaokean gitu. Aku akhirnya diajarin sebisanya dia. Akhirnya begitu aku suka nyanyi, terus dia tanya-tanya gitu, gimana ya caranya nih anak-anak gue bisa nyanyi di atas panggung lah gitu. Nah waktu itu kan kalau di Garut kota kecil tuh nggak ada namanya sekolah musik gitu loh. Nah satu-satunya jalan waktu itu tuh temannya mama aku bilang kayak gini, coba Ci bawa ke gereja aja, katanya di gereja kan ada paduan suara. Nah dari situ aku kenal sama yang namanya nyanyi. Jadi dari situ nyanyi, terus udah gitu lomba. Jadi ya kalau misalnya sekarang yang berjasa banget di hidup aku untuk karir aku ini ya mama memperkenalkan aku nyanyi. Nah mami ini tuh yang benar-benar support, ternyata jauh lebih support dari keluarga aku yang lain. Kalau keluarga biasa kan, kalau keluarga kayak pokoknya harus lebih pentingin belajar nomor satu, akademis nomor satu. Kalau misalnya sekarang jadi penyanyi mau jadi maksudnya ngapain gitu, nggak akan ngasilin apa-apa gitu. Nah mami dari semuanya ya, semua keluarga aku yang satu-satunya support ya cuma mami aku gitu. Ya udah kalau misalnya kamu suka itu ya udah lakuin aja, tapi kamu juga harus buktiin nilai akademis kamu juga bagus gitu. Sampai saat ini yang barang yang masih aku simpen dari mami itu, mami waktu itu beliin aku wireless untuk nyanyi. Jadi kan waktu kalau ngeband tuh kan kita harus punya alat musik sendiri-sendiri kan. Gitaris punya gitar, nah aku harus punya wireless sendiri. Aku minta mama nggak dikasih, aku minta papa nggak dikasih juga. Mami aku yang beliin aku, sampai dia jualin emasnya dia, sampai dia pinjem
uang ke saudara-saudaranya dia. Aku taunya pas mami udah nggak ada. Jadi waktu itu tuh mami aku, inget banget aku ya, suka nonton yang namanya kayak Mamma Mia. Ingat nggak ya? Terus kayak ada Super Iya Soulmate yang tahu di aku suka Indosiar ya sama. kan. Terus aku bilang gini, "Mi, pengen deh kayak masuk TV, pengen nyanyi di depan TV kayak gitu." Terus mami yang bilang, "Kamu pasti masuk TV," katanya gitu. "Nanti mami nonton di rumah," katanya kayak gitu kan. Terus udah gitu aku yang kayak percaya nggak percaya gitu, tapi yang ya udahlah, semangat aku terus-teruskan dibangun sama mami aku gitu. Sampai aku pindah ke Bandung pun aku ngeband juga mami yang selalu support, "Gimana nyanyinya gini." Yang lain mah boro-boro, keluarga-keluarga aku yang lain gitu. Mami pergi ninggalin Coco tuh umur berapa? Maksudnya berapa lama? Berapa tahun yang lalu? Hmm, Sempat ngelihat Coco sukses nggak sih, Coco? Nah itu dia, makanya mami belum sempat lihat aku masuk TV gitu istilahnya ya. Jadi 2008 ya mami nggak ada tuh. Jadi Coco masuk inbox pun mama masuk inbox masuk smash pun mami belum nggak tahu ya. Jadi 2 tahun setelah mami meninggal aku baru masuk Smash gitu. Tapi ya maksudnya gini ya, apa ya, aku mikirnya ini kayaknya doa mami aku juga Iya, gitu. iya. Dari waktu aku kecil lah, dari SMP aku nontonin kayak lomba-lomba di TV, mami yang selalu bilang, "Kamu pasti bisa, Dek. Kamu pasti bisa," gitu. Jadi kan waktu itu mama aku divorce waktu aku kelas 6 SD. Jadi yang menyelamatkan aku lah istilahnya tuh mami aku sama papi aku. Jadi aku tuh yang kayak Tumbuh besar sama mereka berdua ya, iya, Coco? dari SMP sampai aku pindah ke Bandung 3 tahun tuh aku tinggal sama mami terus. Jadi aku dididik, dibesarkan dengan caranya mami gitu. Jadi kayak makanya begitu pas kemarin masuk Smash juga aku langsung keinget sama mami gini, aduh gila ya kalau misalnya mami masih ada kayaknya dia seneng banget gitu. Karena waktu aku di Bandung pun aku ngeband tuh selalu yang kalau misalnya "Mi, aku lagi mau ada ngeband di sini," datang sengaja gitu dari Garut ke Bandung. Yang bener nonton, padahal mami aku juga umurnya udah 60 sekian gitu. Terus jadi kayak dia yang nyempet-nyempetin waktu untuk lihat cucunya loh, bukan anaknya. Makanya kayak aku kayak terima kasih ya, maksudnya Tuhan udah taruh mami untuk ngegantiin sosok mama papa aku gitu. Jadi ya terima kasih lah, kangen sih sebenarnya. Kangen banget ya, Coco. Masih kebayang jelas banget. Karena waktu itu aku mikir kayak gini sih. Jadi kan mami aku sakit kan. Jadi meninggalnya gara-gara mami aku sakit kanker payudara. Begitu pas aku tahu mami kanker payudara tuh aku yang langsung ketakutan terbesar aku tuh takut ditinggalin mami. Karena aku mikir gini, gila ya, gue bakal bisa nggak ya hidup tanpa mami gini. Karena apa-apa tuh ke mami sih. Jadi kayak misalnya aku hilang dompet aja, kalau belum teleponan sama mami itu masih gelisah. Tapi kalau udah mami bilang, "Ya udah nggak apa-apa, nanti juga bisa kegantiin lagi," udah hilang gitu rasa khawatirnya gitu. Sampai seberpengaruh itu, segitunya. Coco pas lagi kehilangan mami gimana, Cok, keadaannya? Itu bener-bener yang hancur sih. Kamu berarti SMA itu? Itu udah kuliah. Kuliah? Jadi aku waktu itu inget banget pas mami pergi itu, aku lagi mau dampingin anak didik aku tuh, murid-murid aku untuk Yang tadi nari itu ya? iya nari itu. Jadi ada pentas seni waktu itu. Terus pas udah aku mau berangkat, aku dapet telepon dari Subang. Waktu itu mami pas lagi di Subang, tiba-tiba mama aku telepon nangis. Wah aku udah nggak enak hati nih, udah nangis gitu. Terus katanya mami udah nggak ada. Wah itu aku yang langsung nggak jadi pergi ke tempat mereka perform. Aku langsung pergi ke Subang itu, wah nangisnya pecah, kayaknya sepecah-pecahnya nangis di situ, yang kayak di depan jasad almarhum itu kayak aku sampai ditarik-tarikin sama kakaknya mama aku, "Jangan malu-maluin." Gimana ya coba ya, mamanya juga orang yang paling aku Mami sayang. tuh muslim apa non muslim? Mami muslim Mami waktu tuh itu, muslim mami ya? muslim. Jadi waktu itu juga nungguin semuanya keluarga datang, nungguin aku datang langsung Baru dimakamin. langsung dimakamin gitu. Berapa lama tuh Coco bisa akhirnya ibaratnya benar-benar ikhlas gitu ya, nggak nangis-nangisin terus gitu? Apa saat itu juga sebenarnya ya udahlah ikhlas biar mami? Berapa lama ya? Sempet yang waktu itu kan pas mama papa aku cerai tuh aku sempet marah sama Tuhan gitu, kayak kok gini ya gitu. Iya, aku tahu tuh rasanya. Kok katanya lu tuh baik, lu tuh sayang sama anak-anaknya, tapi kenapa lu nempatin gua di keluarga yang kayak gini gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih mami
Tapi setelah Tuhan kasih mami, terus Tuhan kasih mami sakit. Iya. Terus akhirnya mami harus Mami tinggalin pergi, aku gitu. Terus aku yang kayak nanya lagi, aduh kok gini ya gitu. Tapi ternyata biasanya kan kalau misalnya nggak tahu ya, kalau yang aku tahu orang yang ninggalin kita tuh kalau misalnya gimana ya, suka datang ke mimpi Iya, atau enggak iya. keinget-inget terus gitu. Tapi ini mami aku tuh yang kayak yang seolah-olah kayak yang bikin aku tenang aja gitu, nggak pernah datangin mimpi aku gitu. Sama sekali, Sama Cok. sekali loh. Sampai sekarang kamu nggak pernah Makanya mimpi. aku sampai kayak gini, "Mih, aku tuh kangen, Kangen, coba tolong dong datang di mimpi aku sekali aja Iya, gitu." iya, iya. Nggak pernah. Jadi kayak yang, oh berarti mami udah seneng dong kalau kayak gitu ya. Maksudnya aku mikirnya kayak, oh ya berarti mami udah seneng di surga nih. Makanya aku juga pengen bikin mami seneng, gimana nih caranya gitu. Kita ketemu lagi di surga ya. Iya bareng-bareng. gitu, makanya selama waktu itu ya aku berjuang juga ngejar karir aku tuh ya salah satunya buat kayak bikin mami happy lah, karena mami tuh seneng gitu ngelihat aku kalau nyanyi gitu-gitu. Mami tuh selalu yang ngajarin aku nyanyi gitu. Itulah. Sangat berjasa banget ya mami. Aduh Coco, sedih deh aku dengernya. Tapi Coco tadi maksudnya aku ngomong denger cerita kamu ini juga aku berpikir ya kayak kamu emang orangnya religius juga tuh sebenarnya dari dulu ya. Sebenarnya Apa gimana proses religius kamu tuh? religius ya, ke gereja iya sih. Ke gereja iya, dari dulu aku konsisten ke gereja. Tapi ya ke gerejanya cuman kayak sekedar formalitas aja lah, Zi. Jadi kayak ya udah, lu Kristen, lu ke gereja gitu. Coba isi Alkitab tuh apa gitu. Aku yang kayak Nggak tahu. ya udah, ya isi Alkitab mungkin yang aku tahu tentang kebaikan-kebaikan aja. Kalau suruh dijabarin gitu kayak nggak tahu gitu. Dan ternyata itu semuanya salah gitu. Kenapa? Ngapain lu ke gereja doang gitu? Kayak aku ke gereja juga cuman buat apalagi kalau udah pas lagi ada sosial media posting gitu, orang lain ngeliat, oh iya ke gereja rajin ya Iya, hari gitu. Minggu, Padahal di gerejanya ngapain, main handphone atau nggak ketiduran gitu. Kayak gitu sih dulu-dulunya. Berarti emang berproses ya Cok ya, apalagi tadi Coco juga bilang kan kayak Coco sempat marah gitu Iya, kan. iya. Kayak kenapa gitu, kenapa banyak mempertanyakan kenapa ke Tuhan, padahal Benar. sebenarnya nggak semua Benar. hal harus ditanyain, apalagi ke Tuhan ya. Bener. Itu Ya, semua maksudnya udah kehendaknya juga. itu kayak jadinya kan aku jadi ragu nih, Tuhan Iya, tuh sebenarnya ada atau enggak Iya, gitu. iya. Begitu masuk ke gereja langsung mikirannya bukan mikirin ini pendeta ini bakal bawain khotbah apa ya. Tapi mikirnya langsung gini, habis ini makan apa ya? Oh gitu? Iyalah. Oh Kebanyakan iya, kayak gitu. iya. Habis ini makan apa ya? Gitu. Iya. Atau enggak mau ketemu siapa ya habis ini? Gitu Iya. sih. Nggak fokus di gerejanya Nggak gitu fokus kan. di gerejanya. Tapi ya seiring berjalannya waktu gitu, ya nggak tahu ya, aku juga sangat-sangat speechless sih sama waktunya Tuhan di hidup aku gitu. Jadi memang Aku juga speechless banget Cok, waktu lagi di Tonight Show Coco cerita, sampai kita berdua Nah, mau iya, nangis berkaca-kaca. makanya sebenarnya itu juga kan titik balik aku untuk bertobat lah istilahnya. Aku pulang dari Tonight Show besoknya tuh aku langsung kayak yang gitu, lahir baru sih. Makanya itu tuh, jadi waktu itu Coco sempat datang ke Tonight Show ya Coco, yang kita main games tahun lalu kan itu berarti ya? Tahun lalu ya, bulan September yang ada ini. Pokoknya waktu itu Tonight Show-nya Kamisteri. Kamisteri Waktu itu yang ada anak Indigo. Indigo. Iya bener, anak Indigo. Anak Indigo, terus dia bilang katanya, oh ini Kak Rafael ada yang Desta yang nanya kan. Aku sih udah diem-diem aja. Aku tuh nggak mau yang nanya ke yang anak Indigo, coba dong liatin aku. Tiba-tiba Kak Desta yang kayak, coba Rafael ada yang ngikutin nggak? Ada, mati. Aduh. Aduh. Dari situ langsung tuh pulang-pulang langsung kayak bilang ke manajerku, aduh kayaknya aku pengen didoain deh. Karena kan risih ya, maksudnya meskipun dia nggak ngeganggu, tapi menurutku ya kamu risih nggak coba kalau Risih dibilang banget. ya kan? Sering banget lagi, malah mana sempat ada lagi di Tonight Show pakai diajak ngobrol tuh hantunya bisa masuk ke dalam orang. Tuh kan, makanya jadi aku akhirnya pengen didoain, dan ternyata dari doa itulah akhirnya aku kembali lagi. Kena gitu ya, Coy? Kena, ya jadi kayak semuanya tuh apa ya, ya aku berpikir ternyata aku selama ini ke gereja tuh ternyata nggak kayak gitu caranya gitu loh, ternyata salah. Tapi maksudnya kan kayak sesimpel, kan nggak mungkin cuma gara-gara Coco ngerasa ketempelan habis Coco minta didoain. Pasti ada yang nge-triggerin hati Coco gitu loh, Cok. Pasti sebelum hari-hari itu gelisah juga. Nah sebenarnya enggak sih, Nzi.
Sebenarnya itu juga aku lagi oke-oke aja gitu, nggak yang lagi ada dalam masalah mikirin apa gitu. Kalau mikirin kerjaan ya semua orang pandemik juga pasti kena imbasnya lah ya. Berarti bener-bener emang cuma gara-gara pengen didoain aja? Sebenarnya sebelum aku syuting Tonight Show tuh semalam sebelumnya syuting kan aku dari Garut tuh pergi ke Jakarta. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nyeletuk aja gitu besoknya ke Kayeni, ke manajer aku, Kak aku pengen didoain. Makanya Kayeni juga kaget gitu. Sama pendeta itu? Sama pendeta itu karena aku kenal juga ternyata teman aku punya pacar itu pendetanya. Terus jadi si Kayeni aja manajer aku langsung kayak, hah? Mau didoain karena sebelumnya aku tuh yang kayak sok jago, ya kan? Nggak perlu gue didoain pendeta. Nggak perlu gue didoain pendeta. Orang doanya sama aja kan ke Tuhan. Kamu berdoa, aku berdoa, sama pendeta berdoa sama aja. Menurut aku dulu kan kayak gitu. Nah begitu pas lagi kemarin, Kak gue pengen didoain, makanya dia, oke, kenapa? Sama siapa? Sama pendeta ini nih. Ya tapi kan dia lagi di Amerika gitu. Nah terus udah gitu ternyata dari situ ya udah ada kejadian lah itu juga akhirnya. Padahal waktu itu kalau misalnya kayak ini nanya ke aku gini, emang mau didoain kenapa sih, Cok gitu? Bingung mau jawab apa? Nggak tahu sih mau didoain apa. Terus pas dibawa ke Tonight Show, terus ada yang ketempelan itu, jadi aku udah tahu oh iya harus didoain nih gitu. Sebenarnya tapi kan sebelumnya juga aku udah pengen didoain juga gitu, nggak tahu kenapa aku pengen didoain. Apa Cok yang berubah semenjak hidup Cocok semenjak itu? 180 derajat sih. Kan Cocok bilang kan ini doain aku Yanzi, aku takut ini kan pasti ada cobaannya ketika kita mau mendekat sama Tuhan kan. Iya kan, memang mungkin di semua agama bilang juga kalau misalnya kita ikutin jalannya Tuhan ya pasti Tuhan akan lancarin semuanya. Tapi nggak luput dari permasalahan juga. Nggak yang kayak gitu masalah kita ikut Tuhan taat tapi masalah tapi kan itu bikin kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Yang beda tuh banyak banget sih Nzi. Sebenarnya kalau yang aku rasain tuh ya aku dapat feedback dari teman-teman terdekat aku sih, maksudnya yang akhirnya ketemu aku lagi gitu, kok ada yang beda ya gitu, kok ada gini gitu. Jadi memang diubahkannya benar-benar diubahkan sih 180 derajat. Yang tadinya memang aku berdoa tuh kalau lagi ada maunya baru berdoa, sekarang sih kayak yang aku inget aja gitu, maksudnya Tuhan udah kasih berkat buat aku jangan pengen berkatnya aja, dan aku juga harus menghargai Tuhan yang udah kasih berkat gitu dengan benar ya. Terus kayak baca Alkitab setiap hari, denger khotbah setiap hari gitu. Itu tuh yang aku lakuin, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Karena kan pas lagi doain juga si pendoanya bilang ya kalau misalnya kamu udah mau yakin didoakan ini, kamu tuh harus komitmen untuk cari Tuhan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kamu yang lama. Coba kalau misalnya aku waktu itu berpikir gini juga bisa dong, ntar lagi kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Tapi saat itu aku benar-benar yakin aku mau gitu. Dan itu masing-masing orang beda-beda ya Coy. Iya, dan sampai sekarang aku udah tinggalin yang namanya rokok, aku udah nggak ngerokok sama sekali. Bener-bener yang aku bilang ini, Tuhan susah sih ini, banyak orang juga susah untuk lepas dari kecanduan, semua kecanduan juga susah. Tapi aku yakin kalau aku minta sama Tuhan, aku dimampukan, aku bisa loh. Bener-bener yang makanya berhenti nggak ngerokok sama sekali. Yang nggak yang ya udah deh dari sehari. Ingat banget dulu Coco 1 batang rokok selalu minum air gelas 1 putih karena takut paru-parunya kenapa-napa. Bikin teori sendiri kan kayak ini ya. Harus Coco abis ngerokok ayo minum air putih dulu. Gitu gue inget banget ya kan. Sekarang bisa loh ternyata gitu, nggak yang harus udahlah dari 10 batang jadi 5 batang dulu, dari 3 batang enggak. Jadi begitu pas aku bilang oke lah, maksudnya Tuhan udah selamatin aku, nggak setengah-setengah, aku juga mau nyamatin kesehatan aku, nyamatin diri aku dengan jaga gitu ya Coy, aku apa juga yang mau makan. Mau nyenengin Tuhan, nggak setengah-setengah lah gitu. Maksudnya ya itu juga kan Tuhan kasih badan kita harus jaga gitu, jangan sampai sekarang gara-gara rokok juga akhirnya rusak gitu. Gitulah. Cocok. Kalau misalkan tiba-tiba nih Cocok ngerasa jatuh cinta, itu kan salah satu ujian juga tuh dari Tuhan kalau misalnya jatuh cinta sama orang yang salah. Beda agama, Cocok gimana? Udah pasti Cocok tinggalin kah? Atau Cocok akan perjuangin kah? Karena kan background keluarga Cocok juga beda agama kan? Iya. Aku tinggalin sih. Kamu tinggalin? Aku tinggalin. Karena memang tujuan aku sekarang tuh di sisa hidup aku pengen nyenengin Tuhan. Bukan pengen nyenengin orang gitu. Ya sekarang nyenengin orang tuh adalah salah satu
tujuan utamanya ya nyenengin Tuhan aku gitu. Iya, Kita iya. harus mengasihi sesama manusia dan aku pun juga mencari pasangan hidup tuh yang satu visi yang pengen sama-sama untuk nyenengin Tuhan gitu. Bukan yang pengen kita nanti harmonis, langgeng gini, enggak. Ya itu kan kalau kita menyenangkan Tuhan pasti akan dikasih harmonis, dikasih langgeng, dikasih anak-anak yang sayang baik, sama yang kita cantik. juga Iya, bener-bener. gitu sih. Amin ya Amin. robbal alamin, kita doakan semoga Coco cepat mendapatkan pasangan biar hidupnya semakin komplit Amin. ya Coco. Kamu juga ya? Amin. Kamu juga ya? Senggatel kepala gue. Amin, aku doain pokoknya yang terbaik Amin. buat Coco. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrolnya udahan nih Coco. Kita mau masuk ke segmen kartu kejujuran. Aduh, ini apa lagi nih? Oke, jadi di kartu kejujuran ini nanti kita akan milih masing-masing satu kartu gitu, Cok. Nanti ini sebenarnya kartu remi gitu loh. Jadi misalkan nih, aku ngambil ini 2, Cocok ambil ini 5. Kayak si hari ini ya kartunya ya? Iya, mengkilat Gold. ya, gold kan. Prima kartunya. Terus kita tunjukin ke kamera. Kita tunjukin kamera, berarti kan aku paling kecil. Aku lebih kecil dari nilainya Cocok. Nanti aku ngambil di sini nih. Oke. Ngambil nih Pertanyaan. pertanyaan. Ada pertanyaan, ada hukuman. Kalau dapat pertanyaan nih kita jawab. Kalau dapat hukuman ada 3 nih alat di sini. Oke. Yang pertama ada telur. Ini ada telur mateng. Mateng itu kayak mentah sama mateng. Mateng dan mentah. Terus ini ada Itu ada helm. airnya. Isinya dalamnya ada airnya. Oke. Basah dong, Zi. Iya. Ini ada airnya. Bener lagi ada airnya. Oke. Gue baru cek soalnya. Gue cek. Kalau ditarik nanti dia bakal keluar airnya kesini biar gitu. Tapi nggak semuanya keluar dong kalau misalnya ada yang kalau aku beruntung nggak keluar air kan? Iya. Iya. Tapi kan aku nggak tahu yang mana yang beruntung atau enggak. Bener-bener. Oke. Sama yang itu nanti paling tembak gitu, kayak ditembak aja pakai itu sama lawannya gitu. Oh iya. Oke. Oke, gitu ya. Ini emang kalah-kalannya Bella nih. Bella TikTokers. Oke. Pilih Coco duluan. Yup. Ayo. 1, 2, 3. Cek. Aku ya kalah ya? Kamu apa? Nah, 5. Kamu ambil kartu di situ. Ambil kartu, ambil itu pertanyaan. Nyanyikan satu lagu yang ada kata cinta. Oke. Lagu request deh, lagu apa ya? Lagu dangdut kali ya tadi udah. Jangan ya, lagu apa ya? Kita pernah nyanyi bareng lagu itu loh. Yang mana, Cok? Yang mana? If you love somebody, could we be. Tapi nggak ada cintanya sih itu. Ya love itu bahasa Inggris. Oh iya. Cinta, coba cinta apa? Cok. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Kita pernah nyanyi bareng loh, ternyata ingat kan? Di perahu. Di perahu, di inbox itu, kan inbox. Di SCTV Awards. Opening. Gila. Gitu kan? Tuh, Sampai membawa segitu. rezeki, tahu dulu tuh gimmick-gimmick itu. Iya lah. Iya kan. Next. Oke, lanjut ya. Lanjut. Gila, kita pernah Berapa nyanyi kali? dulu SCTV Awards. Iya. Lagi, Cok. Karena Cocok kalah, Cocok ambil duluan lagi. Oke. Berarti dari dulu tuh aku udah ada bakat jadi penyanyi ya, Cok? Iya. Udah disuruh-suruh Sekarang nyanyi. juga wow, sekarang makin-makin lo punya single luar biasa loh. Aku mau ngeluarin single lo bulan depan, Cok. Oh ya? Single aku beneran, ntar aku kasih denger ya. Bukan recycle lagi kan? Oke. 1, 2, 3. 7. Ya kalah lagi. Kalah lagi, ambil. Emang di Kok sini tuh gitu konsepnya bintang tamu yang akan kalah. Aneh Telur, telur, air helm, telur. Seperti apa sosok lawan main di mata kamu? Anjay. Lawan main maksudnya? Ya ini sekarang aku dong. Lawan main siapa lagi, main sama siapa? Gue tanya. Sama Komeng. NZ. NZ itu belum. NZ itu wanita yang sangat kuat. Amin. Wanita yang sayang sama keluarga. Amin. Dia itu apa lagi ya? Care banget sama temen-temennya. Amin. Selalu yang apa ya? Dia tuh apa ya, punya hati yang keibuan. Emang udah mama ya. Makanya waktu kemarin juga pas lagi udah ini cerita ke Enzi gitu, ya Enzi doain ya, iya oke gitu. Iya, Cok. Gitu, air mata yang keluar sama Melo. Beneran nggak tuh air matanya? Bener Oh, iya. dong. Kerja Amin, keras. Cocok. Cocok juga, wah, terbaik.
Nih, satu terakhir berarti nih, Cok. Ya, kecil lagi nih. Nih, kecil juga gue. 1, 2, 3, 5. Sama dong. Nah, Enzi Lah, berarti. nih ada aku ya. Oke, aku guys. Telur. Telur. Air deh. Air kali ya. Apa tuh? Demi Allah. Pecahkan telur keberuntungan. Kok bisa sih dijawab doanya? Silakan. Emang kalau udah dibaptis doa Iya, semua doa langsung iya, dijawab? langsung loh. Makanya kamu kalau mau didoain langsung hubungin aku ya. Jangan, Cocok buka jasa pembaptisan. Ayo, Cok. pilih yang mana? Cocok baik, cocok putar tadi yang mana yang matang? Aku doain ya, semoga kamu pilih telur yang tepat ya. Iya. Itu baik. Itu aja Kita deh. coba dulu, Cok. Itu aja deh, itu. Ini nih. Suaranya tuh ada bunyi plok 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 gitu-gitu ya tuh. Berarti belum matang kan? Belum matang. Ini deh. Coba. Ini deh. Ini kali, Cok. Ini udah ikutin. Ayo. Ini. Ya benar. Tapi feeling aku yang ini. Enggak, itu. Udah, nurut. Coba. Oke ya. Kok gue jadi ngebantuin dia ya? Iya bener. Pecahinnya pakai gini aja ya? Gini. Beneran. Putih nih baju. 1, 2. Kak. muka Enzi gue lihat banget lagi. Udah tahu dia kalau berekspresi tuh kena peniti gimana? Enggak kan, tapi enggak makanya udah matang kan. Sakit merah, lihat pecah. Tapi at least enggak Tapi dia matang. mentah. Iya, Iya. yeay. Yeay. Sakit. Yeay, Jojo, terima kasih sudah datang ke Story Terima of Story ya. kasih, Udah berbagi Enzi. kisah sama aku. Udah kita flashback juga masa-masa kita Ya. bareng-bareng di inbox. Pokoknya didoain Cece juga mau ngeluarin single kan ya kemarin abis syuting video klip. Iya, bener. Mau ada Semoga. beberapa single juga, kamu juga kan? Iya, semoga planning kita di tahun ini dan tahun-tahun kedepannya Amin. juga lancar semuanya ya, Cok Sukses ya. ya, semangat Semoga kita konten bisa ya. bersahabat selalu sampai selamanya. Amin. Semangat nonton ya, semangat. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Lu nonton tapi lu nggak subscribe YouTube gua, lu jatuh. Lu nonton tapi lu nggak subscribe YouTube gua, lu jatuh! Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang pentingnya kesehatan mental sama salah satu teman lama aku yang kita udah lama juga nggak ketemu. Yang sekarang nih belum lama ini kurang lebih 1 tahun kebelakang dia speak up tentang mental health juga. Yaitu ada Ariel Tatum. Karena cita-cita aku dari kecil adalah jadi ibu rumah tangga. Kalau ditanya menurut aku idealnya sebuah rumah tangga itu adalah aku hidup berdampingan dengan pasangan dan bisa saling mengerti dan menghargai hidup masing-masing dan juga banyak anak. Cantik dulu Mil, Lindsay lu juga cantik banget. Kita tuh kurang apa ya? Mau dibawa kemana hubungan kita?